Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Novita Ria Putri, Anissa Wardatul Jannah, Diarmasita, Dina Salmi, dan Helen Zanetri akan menjelaskan tentang jarak 2 titik atau R2 dan R3. Baiklah, saya Diarmasita, NIM 1930105011 akan menjelaskan materi yang pertama. Definisi. Jarak antara dua titik merupakan panjang ruas garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Perhatikan grafik di bawah. D adalah jarak antara titik A dan B. Untuk menghitung jarak antara dua titik diperlukan pertolongan segitiga siku-siku. Kemudian gunakan rumus teorema Pythagoras. Selanjutnya, proyeksi sebuah titik. Titik dengan garis diperoleh dengan cara menarik garis tegak lurus dari titik T terhadap garis P. Perpotongan T disebut proyeksi titik T pada garis P. Titik pada bidang diperoleh dengan cara menarik garis tegak lurus dari T ke bidang V. T disebut proyeksi titik T pada bidang V. Perhatikan gambar di bawah. Selanjutnya, jarak antara dua titik di bidang. Misalkan P1 dan P2, dua titik pada garis dengan jarak X1 dan X2 dari titik 0. Jarak titik P1 dan P2 adalah P1 dikali P2 sama dengan 0 P2 dikurang 0 P1 sama dengan X1 kurang X2. Garis vertikal yang melalui P1 dan garis horizontal P2. Perpotongan pada titik Q dalam kurung X1, X2 sehingga P1 P2Q akan, perhatikan pada gambar di bawah. Menggunakan teorema Pythagoras untuk menghitung panjang P1 P3 sehingga Q dikali P2 sama dengan nilai mutlak X2 dikurang X1 dan P1 dikali Q sama dengan nilai mutlak Y2 dikurang Y1. P1 dikali P2 kuadrat sama dengan P1 dikali Q kuadrat ditambah Q dikali P2 kuadrat. P1 dikali P2 kuadrat sama dengan akar P1 dikali Q kuadrat ditambah Q dikali P2 kuadrat sama dengan akar nilai mutlak X2 dikurang X1 kuadrat ditambah nilai mutlak Y2 dikurang Y1 kuadrat. Persamaannya yaitu P1 dikali P2 sama dengan akar X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Novita Ria Putri akan melanjutkan pembahasan dari rekan-rekan saya sebelumnya. Di mana pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi jarak antara dua titik, proyeksi sebuah titik, dan jarak antara dua titik di bidang. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membahas contoh soal materi yang telah kita bahas sebelumnya, di mana contoh soalnya adalah tentukan jarak antara titik P1 dalam kurung 1,4 dan P2 dalam kurung min 3, min 2. Penyelesaiannya, sebelumnya rekan-rekan harus mengetahui angka dari X1, X2, Y1, dan Y2. Di dalam soal terdapat angka dari X1 sama dengan 1, X2 sama dengan min 3, Y1 sama dengan 4, dan Y2 sama dengan min 2. Di sini, rekan-rekan dapat menggunakan rumus P1 kali P2 sama dengan akar dari dalam kurung X2 dikurang X1 kuadrat ditambah dalam kurung Y2 dikurang Y1 kuadrat. Langkah selanjutnya, rekan-rekan bisa memasukkan angka-angka dari X1, X2, Y1, dan Y2 ke dalam rumus. Dan akan mendapatkan akar dari dalam kurung min 3 dikurang 1 kuadrat ditambah dalam kurung min 2 dikurang 4 kuadrat.
Selanjutnya, mendapatkan hasil akar dari 16 ditambah 36. Selanjutnya, rekan-rekan mendapatkan akar dari 52. Jadi, jarak antara titik P1 dalam kurung 1,4 dan P2 dalam kurung min 3, min 2 adalah akar dari 52. Selanjutnya, setelah kita membahas contoh soal di atas, kita lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu jarak antara dua titik di ruang dalam kurung R3. Untuk menentukan jarak antara titik P dalam kurung X1, Y1, Z1 dan Q dalam kurung X2, Y2, Z2. Langkah pertama yang bisa kita lakukan yaitu buatlah sistem koordinat Kartesius pada bidang X, Y, Z. Yang kedua, rekan-rekan membuat bangun datar berupa balok A, B, C, D, E, F, G, H pada oktan 1. Titik P terhubung dengan titik B dan titik Q. Maka dapat diperoleh PA sama dengan X2 dikurang X1, AB sama dengan Y2 dikurang Y1, BQ sama dengan Z2 dikurang Z1. Selanjutnya yaitu dalam menentukan jarak antara titik D dalam kurung X1, Y1, Z1 dan F dalam kurung X2, Y2, Z2. Maka digunakan konsep Pitagoras, di mana rekan-rekan sekalian bisa melihat gambarnya di layar rekan-rekan masing-masing. Baiklah, saya Helen Zanetri, NIM 1930-10525 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tadi. Materi yang akan saya bahas adalah langkah-langkah menentukan jarak antara dua titik di ruang atau R3. Perhatikan gambar berikut ini. Segitiga ABD di mana sudut A sama dengan 90 derajat. Maka nilai mutlak AD sama dengan nilai mutlak X2 kurang X1 kuadrat. Dan nilai mutlak AB sama dengan nilai mutlak Y2 kurang Y1 kuadrat. Dengan menggunakan konsep Pitagoras, maka BD sama dengan AD kuadrat ditambah AB kuadrat. Maka didapatkan nilai mutlak X2 kurang X1 kuadrat ditambah nilai mutlak Y2 kurang Y1 kuadrat, maka didapatkan hasil X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut ini. Segitiga BDF di mana sudut B sama dengan 90 derajat. Maka jarak titik D ke F adalah DF sama dengan BD kuadrat ditambah BF kuadrat. Maka didapatkan hasil X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat ditambah Z2 kurang Z1 kuadrat. Maka persamaan yang didapat adalah DF sama dengan akar dari X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat ditambah Z2 kurang Z1 kuadrat. Ini merupakan contoh soal cara menentukan jarak antara dua titik di ruang. Tentukan jarak antara titik P dengan koordinat 3,1,4 dan titik Q dengan koordinat 5,0,2. Maka penyelesaiannya adalah PQ sama dengan akar dari X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat ditambah Z2 kurang Z1 kuadrat. Maka didapatkan hasil yaitu akar 9. Akar 9 adalah 3. Jadi jarak antara titik P dan Q adalah 3. Selanjutnya itu tentang koordinat titik yang membagi ruas garis PQ atas perbandingan M dibanding N di bidang R2. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama kita harus membuat sistem koordinat Kartesius di bidang XY, yaitu garis AB pada koordinat X dan Y.
Kemudian kita harus membuat titik ATB, di mana titik A-nya itu X1, Y1, titik B-nya X2, Y2, dan titik T merupakan titik yang membagi garis AB yang bernilai XT, YT. Kemudian atas pembagian titik T, maka akan didapat perbandingan AT dibanding dengan TB yang akan bernilai M dibanding N. Kemudian dapat kita perhatikan segitiga AT1T dan segitiga AB1B, di mana segitiga ini memiliki kesamaan yaitu sebangun. Maka nilai dari AT dibanding dengan AB akan sama dengan TT1 dibanding dengan BB1. Maka akan didapat rumusnya itu M per M ditambah N, di mana M ini merupakan nilai dari AT dan M ditambah N merupakan nilai dari AB. Kemudian TT1 merupakan nilai Y kurang Y1 dan nilai BB1 merupakan nilai dari Y2 dikurang Y1. Kemudian rumus ke bawahnya itu kita menyederhanakan atau menyelesaikan rumus-rumus yang di atasnya. Kemudian perbandingan dari segitiga AT atau garis AT dibanding dengan AB akan sama dengan AT1 dibanding dengan AB1. Hal ini akan sama prinsipnya dengan segitiga AT1T. Begitupun dengan penurunan rumusnya. Kemudian akan diperoleh koordinat titik T-nya itu T, X, Y, di mana MX2 ditambah NX1 per M ditambah N. Itu ini untuk nilai X, dan untuk nilai Y-nya MY2 ditambah NY1 dibagi M ditambah N. Kemudian jika T aksen, yaitu perpanjangan dari titik T, berada di tengah-tengah garis AB, maka T membagi AB atas perbandingan M dibanding N sama dengan 1 dibanding 1, sehingga akan diperoleh koordinat titik T-nya itu T, X, Y sama dengan X2 ditambah X1 per 2 di koma Y2 ditambah Y1 per 2. Jadi untuk nilai koordinat titik T akan berbeda dengan nilai koordinat titik T aksennya. Kemudian pada contoh soalnya yaitu tentukan nilai titik P yang terletak pada AB dengan A min 5,1 dan B 3,-5, sehingga nilai perbandingan AB dibanding dengan PB yaitu bernilai 3 dibanding 5. Di sini diketahui nilai M-nya yaitu 3 dan nilai N-nya yaitu 5, maka rumus yang kita gunakan yaitu rumus yang MX2 yaitu koordinat titik T. Maka kita akan memasukkan nilai angka yang diketahui ke dalam nilai rumus koordinat titik P-nya. Maka akan didapat nilai P-nya itu min 2, min 5 per 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Dina Salmi, NIM 1930105018. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang koordinat titik yang membagi ruas garis PQ atas perbandingan M banding N di bidang R3. Langkah-langkahnya, buatlah sistem koordinat kartesius di bidang X, Y, Z. Yang kedua, buatlah dua buah titik sembarang, yaitu titik P, yang mana X1, Y1, Z1, dan Q, X2, Y2, Z2. Titik R terletak pada garis PQ, PR banding RQ sama dengan M banding N yang terlihat pada gambar. Yang ketiga, proyeksi garis PQ terhadap bidang XOY yaitu P Q dan AB garis 2 P absen Q absen. Yang keempat, karena delta PAR sebangun dengan delta BQR, maka PA banding BQ sama dengan
PR banding RQ, sehingga terdapat pada rumus di bawah. Yang kelima, jika garis PQ diproyeksi ke bidang ZOX, maka diperoleh seperti rumus yang di bawah. Yang keenam, jika garis PQ diproyeksi ke bidang YOZ, maka diperoleh seperti gambar yang ditulis dalam PowerPoint. Yang ketujuh, koordinat titik R adalah seperti yang di PowerPoint. Yang kedelapan, jika R absen berada di tengah-tengah garis PQ, maka M banding N sama dengan 1:1. Yang kesembilan, jika M banding N sama dengan K, maka M sama dengan NK, di mana K tidak sama dengan -1. Berikutnya contoh soal. Tentukan koordinat titik R sehingga membagi PQ dengan P -4, 2, 1 dan Q 6, 4, 2 dibagi atas -2:1. Dapat dijelaskan dalam PowerPoint. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.